Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok mata kuliah Manajemen Perubahan. Di sini kami akan membuat video presentasi mengenai perubahan dan pengembangan organisasi. Di sini kami beranggotakan saya sendiri, Lolita Miranda. Saya Tiara Ramadina Alkaisya. Saya Nini Tania Waizrin Matiati Laura. Di sini kami akan mempresentasikan yang pertama oleh Tiara Ramadina Alkaisya. Dipersilakan. Baik, yang pertama adalah faktor perubahan. Lingkungan yang bersifat dinamis, kompleks, dan terkadang tidak dapat diprediksikan membuat organisasi harus melakukan perubahan secara berkelanjutan. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan berasal dari dalam maupun dari luar organisasi. Yang pertama ada faktor internal, tujuan, strategi, dan kebijakan organisasi, kegiatan, dan teknologi yang digunakan. Soalnya faktor eksternal, yaitu politik, pendidikan, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan teknologi. Menangani perubahan organisasi, yang pertama menilai kebutuhan terhadap perubahan, mengenali masalah yang timbul dan sumber penyebab masalah tersebut. Yang kedua, menentukan perubahan yang harus dilakukan, dengan menentukan kondisi seperti apa yang diharapkan di masa depan dan mengidentifikasi hambatan untuk mencapainya. Yang ketiga, mengimplementasikan perubahan dengan melakukan perubahan baik secara bottom up atau instruktif maupun top down atau partisipatif. Yang terakhir, mengevaluasi perubahan dengan apakah perubahan sesuai harapan, bagaimana jika dibandingkan dengan perubahan yang menjadi acuan. Step in organizational change process. Yang pertama ada assess need for change atau find source of problem. Yang kedua decide on the change, identify obstacle, implement change top down or bottom up. Dan yang terakhir evaluate change, is it successful, benchmark to others. Selanjutnya adalah manager. Manager itu agent of change. Agents of change adalah seseorang atau sekelompok orang yang berusaha mengubah perilaku orang lain atau sistem sosial yang ada. Sedangkan top-down change yaitu perubahan yang ditentukan oleh manajemen tingkat atas, umumnya bersifat strategis dan komprehensif. Yang terakhir ada bottom-up change, yaitu usul perubahan berasal dari individu yang ada dalam organisasi, didukung oleh manajer menengah dan tingkat bawah sebagai agen perubahan. Contohnya adalah jenis perubahan. Yang pertama ada perubahan tidak terencana, yaitu unplanned change. Perubahan bersifat spontan tanpa ada arahan dari agen perubahan. Misalnya, pemogokan liar yang membuat pabrik tutup atau konflik interpersonal yang menghasilkan prosedur baru dalam hubungan antar departemen. Yang kedua ada perubahan terencana, yaitu planning. Perubahan dihasilkan oleh usaha-usaha yang dilakukan oleh agen perubahan. Perubahan ini merupakan respon dari adanya perbedaan antara apa yang diharapkan dan kondisi aktual atau performance gap. Baik, saya akan melanjutkan presentasi mengenai target perubahan. Di sini dari aspek tugas, yaitu sifat dasar pekerjaan yang ditunjukkan oleh misi, tujuan, dan strategi organisasi, serta desain pekerjaan untuk individu atau kelompok. Yang kedua, SDM atau personalia, yaitu perilaku dan kemampuan karyawan serta sistem SDM yang mendukungnya. Yang ketiga, budaya, yaitu sistem nilai yang dimiliki organisasi secara keseluruhan, serta norma yang mengarahkan perilaku individu atau kelompok. Yang keempat, ada teknologi, yaitu untuk mendukung desain pekerjaan, mengatur aliran kerja, dan mengintegrasikan manusia dan mesin dalam sistem kerja. Dan yang terakhir ada struktur,
yaitu susunan organisasi sebagai sistem kompleks termasuk birokrasi, jalur wewenang, dan komunikasinya. Selanjutnya ada tahapan perubahan. Yang pertama dikenal dengan unfreezing, yaitu orang merasakan adanya kebutuhan untuk berubah dan mempersiapkan diri untuk perubahan tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membangun hubungan baik dengan orang-orang yang terlibat dalam perubahan, membantu orang menyadari bahwa perilaku lama tidak efektif, dan meminimalkan resistensi terhadap perubahan. Tahapan yang kedua ada changing, yaitu tahapan implementasi perubahan. Orang mulai mencoba perilaku baru dengan harapan akan menaikkan efektivitasnya. Dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi perilaku baru yang lebih efektif, memilih perubahan yang tepat, dan mulai melakukan perubahan itu. Tahapan berikutnya yaitu rephrasing, yaitu tahapan di mana orang memandang bahwa perilaku baru yang telah dicobanya selama periode changing menjadi bagian dari orang tersebut. Hal ini dilakukan dengan cara yang pertama menciptakan penerimaan dan keberlanjutan terhadap perilaku baru, menyediakan dukungan sumber daya yang diperlukan, dan menggunakan reward berbasis kinerja dan penguatan positif. Selanjutnya, strategi perubahan. Yang pertama adalah force coercion strategi, yaitu perubahan dilakukan melalui wewenang formal atau penggunaan reward dan punishment. Yang kedua, perubahan diperoleh dengan cepat namun cenderung dilakukan karena adanya rasa takut terhadap hukuman atau keinginan mendapatkan reward dan pengaruhnya bersifat temporer. Yang ketiga yaitu sesuai untuk digunakan pada tahap unfreezing, yaitu meninggalkan pola lama dan mendorong terbentuknya pola baru. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Andini Tania Waizrin. Selanjutnya, rational persuasion strategi. Perubahan dilakukan melalui pengetahuan, data empiris, maupun argumen rasional. Manajer harus menggunakan pendekatan rasional bahwa perubahan akan memberi manfaat yang besar dibandingkan pola sebelumnya. Argumen bisa disampaikan oleh agen perubahan, ahli dari luar maupun melalui demonstrasi. Perubahan yang terjadi lebih lambat dari strategi percussion, namun hasilnya lebih tahan lama dan terinterisasi dalam diri individu. Lalu, shared power strategi. Strategi yang melibatkan partisipasi dari pihak-pihak yang terlibat untuk melakukan perubahan sesuai dengan nilai, kebutuhan, maupun tujuan individu atau kelompok. Manajer memerlukan referent power dan keterampilan untuk bekerja efektif bersama berbagai pihak. Perubahan ini memerlukan waktu yang cukup lama, namun perubahan tersebut akan lebih tahan lama dan terrealisasi dalam diri masing-masing. Selanjutnya, pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi adalah suatu usaha jangka panjang untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam menghadapi kondisi lingkungan dan menyelesaikan permasalahannya. OD bisa dikatakan sebagai perubahan terencana plus, di mana OD menciptakan suatu perubahan dengan suatu cara yang membuat anggota organisasi dapat mengembangkan kemampuan untuk secara aktif terus melanjutkan pembaharuan. Selanjutnya, organization development process. Di sini ada tahapan-tahapannya. Yang pertama, establish the change relationship. Lalu ada diagnosis yang merupakan unfreezing, dan ada intervention yang merupakan changing. Lalu evaluation yang merupakan refreezing. Kemudian yang terakhir ada exit a terminal relationship. Selanjutnya, OD memiliki outcome goals berfungsi pada pencapaian tujuan yang lebih baik, maupun proses goals berfokus pada peningkatan cara orang-orang bekerja sama untuk mencapai tujuan.
Sukses atau gagalnya OD pada umumnya ditentukan oleh kekuatan dari action research, yaitu proses sistematis untuk mengumpulkan data, menggunakan data untuk merencanakan aksi, dan mengevaluasi hasil. Baik, sekian dari presentasi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.